Perkenalkan, nama saya Ari Christian Elmanik dengan NPM 233510771. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah praktikum keamanan komputer dan jaringan, di mana di sini saya diminta untuk tugasnya yaitu ini bisa dilihat di sini ada soal 1 sampai soal nomor 5. Nah, di sini yang pertama itu kita perlu menggunakan dua Linux yang berbeda, dua distro Linux yang berbeda, yaitu Kali dan Ubuntu. Nah, di sini langsung saja dimulai. Di sini perintah yang pertama itu adalah tampilkan masing-masing IP di masing-masing virtual machine Ubuntu dan Kali Linux. Nah, jadi di sini kita langsung aja tampilin IP-nya. Kemudian untuk di Ubuntu-nya tinggal kita bikin if config. Nah, dari sini bisa kita lihat kedua IP dari kedua virtual machine itu, yaitu Linux dan Ubuntu, itu sudah berhasil ditampilkan. Nah, sekarang kita langsung bikin ke dalam laporannya. Ini kita salin. Ini untuk Kali. Ubuntu. Kemudian di sini untuk Ubuntu-nya kita juga screenshot sebagai bukti laporan. Kemudian untuk soal 1 poin kedua, yaitu pastikan masing-masing IP saling terhubung antara Kali Linux dan Ubuntu. Jadi sini kita tinggal masukin aja IP si Ubuntu-nya, itu kita ping 192.168.1.5. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk si Kali itu berhasil melakukan ping ke si Ubuntu. Lalu kita coba di Ubuntu 192.168.1.13. Nah, dari sini juga si Ubuntu berhasil melakukan ping ke Kali Linux. Kali Linux-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu dimana kita dari Kali Linux melakukan pemindaian ke Ubuntu. Nah, berarti dari sini kita diminta untuk melakukan segala bentuk pemindaian, mulai dari host discovery, scan port TCP aktif, lalu identifikasi service dan versinya di Kali Linux ke Ubuntu. Sekarang kita coba aja dulu. Sini kita lakukan yang pertama itu scan host discovery-nya, itu map 192.168.1.5. Nah, dari sini kita berhasil melakukan nmap untuk host discovery, dimana di sini tujuannya itu kita mau cek si hostnya ini, si Ubuntu IP dari si Ubuntu itu aktif apa enggak. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat di sini ada IP address 1 host up, berarti si IP Kali Linux itu sedang aktif. Sekarang kita coba lakukan yang kedua, yaitu scan port
TCP aktif. Sebelumnya kita coba di sini untuk screenshot dulu. Oke, terus di sini kita coba kita lakukan sini sedikit penjelasan dulu. Lalu kita sini lakukan scan port TCP aktif. Nah, perlu diingat untuk melakukan scan port TCP itu kita perlu masuk ke dalam posisi root atau posisi admin. Jadi sini kita langsung masuk ke sudo su. Lalu di sini kita coba tag test nmap ss 192 16815. Dan di sini kita berhasil melakukan scan TCP aktif, namun dia tidak mengembalikan port apapun, port TCP apapun, karena kita masih menjalankan si Ubuntu, IP Ubuntu itu dia masih dalam bentuk virtual machine. Kemudian di sini kita lakukan identifikasi server, service dan versinya. Di sini kita gunakan nmap -sv 192.168.1.5. Oke, di sini juga sama kasusnya kayak scan port TCP aktif tadi, cuman bedanya di sini kita tujuannya itu untuk ngecek si service dan versinya. Tapi dia tetap tidak mengembalikan apapun karena si Ubuntu-nya tadi itu masih dalam bentuk virtual machine, sehingga dia tidak menghasilkan port apapun. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diminta melakukan instalasi dan konfigurasi IDS node di Ubuntu. Nah, berarti kita pindah dulu dari Kali ke Ubuntu. Nah, sekarang kita fokus ke Ubuntu. Di sini kita coba sudo dulu. Dan di sini kita masuk ke install aja langsung apt update dulu, update sistemnya, update sistem si Ubuntu. Nah, sekarang si Ubuntu yang digunakan itu udah dalam kondisi up to date. Sekarang kita bisa lakukan instalasi si snot-nya. Nah, bisa kita lihat di sini snot itu udah diinstal sebelumnya, jadi tidak ada instalasi yang berhasil dilakukan karena dia sudah ada. Sekarang kita diminta untuk melakukan konfigurasi untuk mengetahui deteksi ICMP dan TCP SYN. Nah, sekarang kita ini screenshot dulu bentar.
konfigurasi untuk mengetahui. Oke, sini kita akan melakukan deteksi ICMP. Nah, kita kan udah download tuh tadi si apanya, si snotnya. Sekarang kita masuk ke nano, isi snot, terus lokal terus. Nah, di sini kita harus bikin notifikatornya. Jadi supaya nanti kalau misalkan ada orang yang coba membobol atau melakukan sesuatu ke sistem kita bisa tahu. Nah, caranya itu kalau misalkan kita lihat di PPT materi sebelumnya itu ada di sini untuk bagian ICMP-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ICMP itu ada di sini, alert ICMP ani-ani. Nah, ini kita tambahin aja langsung. Alert ICMP any terus ini, terus sini kita bikin home net any msg ICMP detected. Lalu di sini ada SID-nya itu satu loh. Sini ada 1 2 3 4 terus banyak 7. Oke, refnya itu oke, tutup kurung. Oke. Tutup kurung. Di sini berarti ini udah selesai ya. X. Nah, sekarang kita coba tes si ICMP-nya. Caranya kita tinggal lakukan floating menggunakan float di ini di Kali Linux. Caranya ya biasa ping. Nah, ini F192 1 16815. Nah, ini sekarang kita coba cek di snort yang dulu kita bikin tadi, kita monitoring apakah berhasil. Nah, itu tinggal kita bikin snort. Nah, ini ada kodenya nih ya, snort min a console min i ins int 0s3 min u snort min g snort min c etc snort tools snort.config. No such file directory snort. Apa ya? MSG. Oh, ini ada yang error nih, di apa ini? Di pembuatan apa tadi? Nah, iya. Di sini. Ini harus kayak gini. Ctrl X. Coba jalan lagi. Nah, ini bisa kita lihat fungsi ICMP-nya itu berhasil. Dia mendeteksi nih ada
percobaan percobaan apa namanya? Percobaan pengiriman paket dari Kali Linux ke Ubuntu. Satu Oke, sekarang kita lanjut ke TCP SYN. Nah, untuk TCP SYN nya sendiri ini itu udah ada di ini. Kita coba cek aja. Cek. Nah, ini mirip-mirip lah sama ini ya. Jadi ini tinggal kita copy. Sini kita paste di sini. Oh, nggak bisa ya. Berarti ini harus ketik manual pula nih. Alert TCP ini home net any ms flex s ms besar msg di sini TCP SYN detected SID 1002 terus ref itu 10001. Oke, ini Ctrl O, Ctrl X. Nah, sekarang kita coba lakukan scan port di Kali. Ini kita berhentiin dulu. Nnet min s 192.168.1.5. Oke. Nah, sebelum itu ini disimpan dulu ya, di screenshot maksudnya. Kemudian di sini Linuxnya screenshot.
berhasil atau tidak. Dan cek Randi. Oke. Nah, sini udah bisa dilihat ada TCP/SYN detected. Berarti di sini kita berhasil melakukan deteksi di ini di TCP-nya. Ini yang nomor 3 ini cuma bikin kode aja berarti ya? Soalnya ini nomor 4 dari Kali Linux melakukan perintah. Oh, berarti ini harusnya di sini ya. Berarti ini masuk ke sini. Dan ini harusnya masuk ke sini. Oke. TCP. Dan sekarang di sini nomor untuk perintah yang terakhir, yaitu dimana di sini kita mencoba mengganti ping ICMP-nya itu notifikator ICMP-nya itu jadi ini nama mahasiswa, npm dan was-nya. Lalu lakukan serangan ping dari mesin Kali Linux ke Ubuntu, lalu tunjukkan pesan alert yang muncul di terminal target sesuai dengan pesan yang diminta. Oke, sekarang kita coba lakukan hal yang sama, dan di sini permintaannya itu ada di ICMP. Berarti di sini kita coba root lagi di ICMP-nya. Kita berhentiin aja dulu. Lalu kita masuk ke terus, dan sini kita atur si pesannya ini tadi. Di sini dia tuh ada serangan ping. Di sini ada nama lalu npm-nya npm33510771, lalu sini uas, lalu tutup dengan kurung siku. Oke, enter, kita exit. Lalu kita coba serang dia di kita monitoring dulu. Unknown rule type. Kenapa ini ada error di bagian ada error di kodenya berarti. Kita cek lagi. Ini nih. Ctrl O, Ctrl X, coba running lagi. Dan oke, berhasil. Kita coba tes di ICMP-nya di kali. Di sini nmap min s ping min f 192.168.1.5. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini dia udah muncul serangan ping. Oh iya, serangan ping ya. Serangan ping terdeteksi. Oh, harus ada terdeteksinya. Oke, salah.
Jadi kita tinggal perbaiki serangan ping terdeteksi cek cek dan serangan ping terdeteksi Hari Kristen Romani 23351 UAS dan oke. Udah selesai nih, Am? Udah masuk kayaknya. Udah. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil melakukan customisasi notifikasinya itu dengan pesan sesuai dengan yang diminta di soal UASnya. Oke, berarti di sini kita screenshot dulu di sini. Ini kita screenshot. Sini mengganti alert sesuai dengan mengganti alert sesuai dengan soal. Oke, kemudian di sini kemudian di sini konteks ulang di kali ya. Itu dia tadi proses melakukan float dan monitoring package yang keluar dan masuk dari luar sistem, terkhususnya untuk Ubuntu dan Kali. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pengerjaan UAS kali ini. Dan saya Ari Kristian Armani. Kalau misalkan saya ada salah kata dan penjelasan saya kurang bagus, saya mohon maaf dan terima kasih.